Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali praktek kita kali ini, Pak Guru akan absen kalian terlebih dahulu. Andika Iqbal. Fahri Abdikirullah. Ada Pak. Firdaus Ramadhani. Ada Pak. Husnul Kholifa. M. Ilham Pala. Ada Pak. M. Kanan Darul Aska. Ada Pak. Muhammad Idris Alfa. Ada Pak. Muhammad Tri Riyandi. Ada Pak. Riyandana Eka. Ada Pak. Ramadhani Kusumaning Tias. Ada Pak. Rini Aulia. Rohadi Wahyudin. Ada Pak. Rohid Alwi. Ada Pak. Sanjaya Aditya. Ada Pak. Fadli Iskandar. Ada Pak. Ferda Arfa. Ada Pak. Sudah diabsen semua ya Mas ya? Nah, pada pertemuan kita kali ini, Pak Guru akan melanjutkan materi kemarin mengenai sistem penerangan pada sepeda motor. Salah satu sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor. Ada yang namanya sistem penerangan sepeda motor, kemudian ada yang namanya sistem lampu kota, kemudian ada yang namanya sistem lampu besar, lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada lagi yang namanya sistem lampu tanda belok, kemudian ada sistem rem, kemudian ada sistem lampu belakang, ataupun lampu plat nomor, kemudian ada sistem bunyi klakson. Nah, di sini ya Pak Guru menerangkan materi ini Mas itu dengan maksud tujuan yang pertama. Yang pertama satu, supaya kalian mampu memahami fungsi daripada sistem penerangan pada sepeda motor. Kemudian tujuan yang kedua itu supaya kalian mampu memahami fungsi dari masing-masing komponen sistem kelistrikan sepeda motor. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga itu supaya kalian mampu mempraktekkan atau mendemonstrasikan sistem kelistrikan pada sepeda motor. Berarti istilahnya praktik dari rangkaian lampu kepala, kemudian lampu tanda belok, kemudian lampu kota, kemudian lampu belakang, kemudian lampu rem, kemudian yang terakhir nanti sistem bunyi atau istilahnya klakson. Ya. Kemudian di sini ya pentingnya mengenai pelajaran materi sistem kelistrikan sepeda motor itu sangat penting sekali bagi kalian. Yang namanya sistem kelistrikan sepeda motor itu kan salah satu sistem yang penting pada sepeda motor, urusannya itu dengan keselamatan dalam berkendara. Semisal kalian itu mengendarakan sepeda motor, misalnya mengendarakan sepeda motor posisinya malam hari otomatis pencahayaannya kurang. Pengendaraan sepeda motor dalam mengendalikan sepeda motor supaya dapat berjalan nyaman dan stabil. Bagus Mas, ya memang betul itu jawabannya. Ya, berarti kalian sudah siap mengikuti ya materi pelajaran mengenai sistem penerangan. Ya. Mengenai gambar, ya, gambar yang sini itu mengenai rangkaian sistem kelistrikan pada bodi. Di sini ada yang namanya generator yang besar. Ini ada
sini ada yang namanya sikring, ya. Kemudian sini ada yang namanya koil, iya mas, koil. Kemudian pada yang sini ada yang namanya busi, ini yang itu mengenai rangkaian sistem kelistrikan sepeda. Nah, terus kalian perhatikan mas ya, mengenai sistem kelistrikan sepeda motor, itu salah satu sistem kelistrikan yang paling penting pada sepeda motor. Karena tahu sendiri kan, yang namanya sistem kelistrikan sepeda motor ada yang namanya sistem penerangan arus AC. Kemudian yang kedua ada yang namanya sistem penerangan arus DC. Yang namanya sistem penerangan AC. AC maksudnya alternating current. Istilahnya itu arus bolak-balik. Ya. Berarti salah satu arus itu mengandung sistem kelistrikan. Misalnya dipegang salah satu terminal, berarti terus mas. Dipegang satu terminal, terus. Apalagi dipegang dua terminal. Nah, kalau sistem kelistrikan DC sebaliknya mas, karena arusnya sudah diarahkan, dipegang satu terminal tidak nyetrum, apalagi dua-duanya tidak nyetrum. Kalau sistem penerangan AC di sini dicontohkan misalnya kayak pada PLN rumah kalian, kan ada ya mas ya. Kamu ya pegang satu terminal nyetrum enggak mas? Nyetrum, apalagi dua-duanya. Nah, kalau pada sistem penerangan sistem DC itu contohnya kayak pada baterai. Kalau baterai kamu pegang satu terminal tidak nyetrum mas, pegang dua terminal tidak nyetrum. Ya mas ya. AC alternatif current, kalau DC direct sepul sama pulser. Ya, sepul sama pulser, debutnya mas. Jenis sepul itu ada dua macam. Yang pertama sepul pengisian, ya mas ya. Yang kedua itu sepul pengapian. Kalau sistem kelistrikan bodi, ya, yang kali ini sedang berjalan materinya, itu berarti hubungannya dengan sistem dengan sepul pengisian. Nah, tapi kalau pengapian yang berhubungan dengan api, ibaratnya loncatan bunga api listrik ya mas ya. Di situ cirinya berarti nanti pada jumlah kawat tembaganya, ya, kemudian diameter daripada kawat tembaga. Kalau sepul pengisian, diameter kawat tembaganya lebih kecil mas, hampir 1/10. Ibaratnya kayak rambut kalian pegang satu lah. Ya, terus jumlah lilitannya itu lebih banyak. Istilahnya mungkin kali satunya lah. Ya. Nah, sedangkan kalau sepul pengapian, itu diameter kawatnya lebih besar. Terus jumlah lilitan kawat tembaganya lebih sedikit. Nah, itu mengenai generator. Nah, ibaratnya sepul ya mas ya. Kemudian ada yang namanya pulser. Ya, pulser berarti lilitan kawat tembaga yang kecil mas, yang kecil. Fungsinya mengatur saat periksaan berat jenis baterai. Setelah baterai di sini nanti ada yang namanya main switch atau ibaratnya kontak ya mas ya. Main switch berarti switch utama. Ya. Komponennya berfungsi untuk memutus dan menghubungkan, ya, sistem rangkaian kelistrikan. Tergantung nanti rangkaiannya yang mau dirangkai itu apa. Kalau misalnya starter, penerangan, klakson. Ya, kemudian nanti setelah main switch atau kunci kontak nanti ada yang namanya fuse ataupun sikring. Nah, sikring di sini berfungsi, ya, sebagai pengaman rangkaian sistem kelistrikan, ya, sebagai pengaman pada rangkaian kelistrikan. Berarti ibaratnya misalnya kalian merakit sistem kelistrikan kemudian ada kesalahan, ya, berarti misalnya terjadinya konsleting ataupun hubungan singkat ya mas ya. Nanti yang putus dulu itu pada bagian sikring ataupun fuse.
Nanti setelah bios di sini, kemudian ada lagi yang namanya holder L ataupun saklar R. Saklar R itu maksudnya saklar right ataupun kanan. Ini berarti saklar yang berfungsi untuk mematikan lampu kota. Ya. Kemudian setelah lampu kota nanti diteruskan lagi ke ada yang namanya saklar dimmer. Nah, saklar dimmer di sini, Mas, itu berfungsi untuk mengatur, ya, istilahnya itu mau menggunakan lampu jarak pendek ataupun menggunakan lampu jarak jauh di sini. Ya, setelah sini, ya, saklar dimmer diteruskan lagi ke lampu-lampu. Ya, ada yang namanya lampu besar di sini, ada yang namanya lampu jarak pendek, ada yang namanya lampu jarak jauh. Kemudian di sini ada yang namanya lampu lokal. Kemudian di sini ada yang namanya lampu belakang ataupun lampu rem. Itu mengenai komponen-komponen pada sistem penerangan, ya, lampu depan. Yang bisa. Ya, sekarang nanti ini Pak Guru mau mempraktekkan dulu. Kalian perhatikan, Mas. Pemeriksaan berat jenis baterai. Setelah baterai di sini nanti ada yang namanya main switch atau ibaratnya kontak, ya Mas ya. Main switch berarti switch utama, ya. Komponennya berfungsi untuk memutus dan menghubungkan, ya, sistem rangkaian listrika. Tergantung nanti rangkaiannya yang mau dirangkai itu apa. Kalau misalnya starter, penerangan, klakson. Kemudian nanti setelah main switch atau kunci kontak nanti ada yang namanya fuse ataupun sikring. Nah, sikring di sini berfungsi, ya, sebagai pengaman rangkaian sistem kelistrikan, ya, sebagai pengaman pada rangkaian kelistrikan. Berarti ibaratnya misalnya kalian merakit sistem kelistrikan kemudian ada kesalahan, ya, berarti misalnya terjadinya konsleting ataupun hubungan singkat, ya Mas ya. Nanti yang putus dulu itu pada bagian sikring ataupun fuse. Nanti setelah fuse di sini kemudian ada lagi yang namanya holder L ataupun saklar R. Saklar R itu maksudnya saklar right ataupun kanan. Ini berarti saklar yang berfungsi untuk mematikan lampu kota. Ya. Kemudian setelah lampu kota nanti diteruskan lagi ke ada yang namanya saklar dimmer. Nah, saklar dimmer di sini, Mas, itu berfungsi untuk mengatur, ya, istilahnya itu mau menggunakan lampu jarak pendek ataupun menggunakan lampu jarak jauh di sini. Ya, setelah sini, ya, saklar dimmer diteruskan lagi ke lampu-lampu. Ya, ada yang namanya lampu besar di sini, ada yang namanya lampu jarak pendek, ada yang namanya lampu jarak jauh. Kemudian di sini ada yang namanya lampu lokal. Kemudian di sini ada yang namanya lampu belakang ataupun lampu rem. Itu mengenai komponen-komponen pada sistem penerangan, ya, lampu depan. Yang bisa. Ya, sekarang nanti ini Pak Guru mau mempraktekkan dulu. Kalian perhatikan, Mas. Ya. Di sini ibaratnya generator di sini sudah digabungkan sama adaptor, ya Mas ya. Dari sini adaptor berarti ngambil terminal 30, 31 di sini tadi ini baterai, ya Mas ya. Nah, untuk maksudnya terminal 30 sama 31 maksudnya baterai. Di sini arus 30, ya, terminal 30 berarti terminal positif baterai diteruskan ke fuse, sikring. Setelah dari sikring diteruskan ke kunci kontak.
setelah kunci kontak nanti di nyala Mas ya. Ini lampu kotanya. Sambil dalam berarti kan mengenai rangkaian Mas ya. Berarti dari generator ataupun di sini sudah dibagikan sama trafo ya Mas ya, yang berfungsi untuk membangkitkan arus listrik dari trafo diteruskan ke baterai. Setelah baterai nanti sini sikling, setelah sikling diteruskan kunci kontak. Setelah kunci kontak dilanjutkan ke holder L ataupun saklar kanan. Setelah saklar kanan sini ketemu dengan terminal K, lampu kota ya Mas ya. Kemudian lampu kotanya dirakit. Setelah dirakit di paralel di sini Mas. Nah, kemudian nanti Pak Guru akan ini lagi Mas, akan merakit lampu kotanya. Nah kalau lampu kota kan gini Mas, klik berarti terminal sini klik, tapi belum dihubungkan kabel-kabel ya Mas ya. Berarti ini Mas, ada L Mas itu terminal lampu Mas. L sini kemudian diteruskan ke in sini, dari in sini mengenai lampu jarak pendek. Nyala Mas ya. Ini lampu kotanya. Sambil dalam berarti kan mengenai rangkaian Mas ya. Berarti dari generator ataupun di sini sudah dibagikan sama trafo ya Mas ya, yang berfungsi untuk membangkitkan arus listrik dari trafo diteruskan ke baterai. Setelah baterai nanti sini sikling, setelah sikling diteruskan kunci kontak. Setelah kunci kontak dilanjutkan ke holder L ataupun saklar kanan. Setelah saklar kanan sini ketemu dengan terminal K, lampu kota ya Mas ya. Kemudian lampu kotanya dirakit. Setelah dirakit di paralel di sini Mas. Nah, kemudian nanti Pak Guru akan ini lagi Mas, akan merakit lampu kotanya. Nah kalau lampu kota kan gini Mas, klik berarti terminal sini klik, tapi belum dihubungkan kabel-kabel ya Mas ya. Berarti ini Mas, ada L Mas itu terminal lampu Mas. L sini kemudian diteruskan ke in sini, dari in sini mengenai lampu jarak pendek.
kemudian merakit pada lampu yang belakang ya Mas ya. Kalau misalnya kalian menghidupkan sepeda motor, lampu depannya dihidupkan, pada bagian belakang kan ana sini nyala lampunya ya Mas ya, ataupun lampu belakang. Untuk mengetahui mana yang lampu belakang sama lampu rem, ya, intenannya gampang ya Mas ya. Kalau lampu rem berarti nyalanya lebih terang. Kalau lampu belakang nyalanya lebih redup. Kalau sini dengan yang sini Mas, terang mana Mas? Terang sini apa terang yang tadi ini Mas? Perhatikan Mas. Redup yang sini Mas. Ya. Berarti yang sini lampu belakang, benar ya Mas ya. Ini salah satu rangkaian daripada satu lampu kota, kemudian setelah lampu kota ada lampu jarak jauh sama jarak pendek, kemudian ada lagi lampu belakang. Nah, kalau misalnya mau merakit tadi, misalnya Mas, pada klakson ataupun sistem bunyi ya Mas ya. Ya berarti gampang Mas, tinggal ya, ngambil kemudian lampu jarak jauhnya Mas. Dan merakit pada lampu yang belakang ya Mas ya. Kalau misalnya kalian menghidupkan sepeda motor, lampu depannya dihidupkan, pada bagian belakang kan ana sini nyala lampunya ya Mas ya, ataupun lampu belakang. Untuk mengetahui mana yang lampu belakang sama lampu rem, ya, intenannya gampang ya Mas ya. Kalau lampu rem berarti nyalanya lebih terang. Kalau lampu belakang nyalanya lebih redup. Kalau sini dengan yang sini Mas, terang mana Mas? Terang sini apa terang yang tadi ini Mas? Perhatikan Mas. Redup yang sini Mas. Ya. Berarti yang sini lampu belakang, benar ya Mas ya. Ini salah satu rangkaian daripada satu lampu kota, kemudian setelah lampu kota ada lampu jarak jauh sama jarak pendek, kemudian ada lagi lampu belakang. Nah, kalau misalnya mau merakit tadi, misalnya Mas, pada klakson ataupun sistem bunyi ya Mas ya. Ya berarti gampang Mas, tinggal ya, ngambil kemudian lampu jarak jauhnya Mas. Dan merakit pada lampu yang belakang ya Mas ya. Kalau misalnya kalian menghidupkan sepeda motor, lampu depannya dihidupkan, pada bagian belakang kan ana sini nyala lampunya ya Mas ya, ataupun lampu belakang.
nitenane gampang ya Mas ya. Kalau lampu rem berarti nyalanya lebih terang. Kalau lampu belakang nyalanya lebih redup. Kalau sini dengan yang sini Mas, terang mana Mas? Terang sini apa terang yang tadi ini Mas? Perhatikan Mas. Redup yang sini Mas. Ya. Berarti yang sini lampu belakang. Benar ya Mas ya. Ini salah satu rangkaian daripada satu lampu kota, kemudian setelah lampu kota ada lampu jarak jauh sama jarak pendek, kemudian ada lagi lampu belakang. Nah, kalau misalnya mau merakit lagi, misalnya Mas, pada klakson ataupun sistem bunyi ya Mas ya, nah, ya berarti gampang Mas, tinggal ya, ngambil nanti kunci sini. Sebenarnya sini juga nggak apa-apa Mas, tapi kalau sini kan nggak lewat kunci kontak. Kalau sudah sampai sini kan lewat kunci kontak ini. Nah masuknya nanti pada terminal H maksudnya boren Mas, saklar yang left kiri, boren sini. Nah, setelah boren sini, kemudian nanti dikeluarkan ini ke klakson. Ya Mas ya, sudah tahu ya Mas ya. Monggo diperhatikan mengenai rangkaian Mas. Yang penting nanti kamu dari ini itu tahu dulu dari jalurnya dulu Mas. Jalurnya dulu berarti dari baterai sini Mas, baterai. Setelah baterai ke fuse sikring, setelah fuse sikring menuju kunci kontak. Setelah kunci kontak nanti menuju saklar R kanan holder ya Mas ya. Setelah holder ini ada terminal lampu kota, kemudian lampu kota dirakit ya, kemudian satu lagi ada terminal lampu besar Mas. Terminal lampu besar ini ya ke saklar dimmer. Di sini ada pembagian dua lampu. Berarti lampu jarak pendek sama lampu jarak jauh. Lampu jarak pendek dirakit sini. Kemudian lampu jarak jauh dirakit sini. Ya, siap, sudah siap. Ada yang tahu, monggo. Iqbal, Abil, monggo silakan maju. Monggo silakan maju. Ini. Gak apa-apa, nanti Pak Guru bantu. Sini ketemu ada terminal K, terminal lampu kota. Kemudian sini dirakit ya. Kemudian sini kita namanya 1, 2, 3 berarti ini sen lampu tanda belok, kemudian satu lampu kota, satunya masuk. Cara nyetenannya biar cepat. Ya, kemudian sini juga menuju ke lampu L, terminal L. Di sini juga dibuat. Menuju ke dimmer ya Mas ya. Di sini ada jarak pendek, sini ada jarak jauh, kemudian gimana? Sudah siap Mas? Ya. Kalau misalnya sudah siap, monggo dilepasin, kemudian dirakit lagi. Yang lainnya sambil memperhatikan biar tahu.
Ya, monggo diupdate dulu. Pertama dari terminal dulu. Ya. Dicek dulu mas, cek dulu lampu pelangnya, cek dulu masanya belum mas, masanya ya kabel hitam ini kemudian, nah ini dia terminalnya. Coba kita cek mas, kunci kontaknya mas. Nah, yang masalah mengkotaknya, kemudian yang sini mengacu yang satu lingkarasi, yang kiri berarti yang ini sini sampai sini. Sini tidak di matikan aja. Coba dites dulu mas. Iya, terus. Nah, kemudian tinggal lampu besar ya mas ya. Betul ke saklar timur, di situ ada terminal T sama terminal J. Terminal T nanti tinggal dikasih terminal J, terminal mas. Dicek dulu mas, cek dulu lampu pelangnya, cek dulu masanya belum mas, masanya ya kabel hitam ini. Kemudian, nah ini dia terminalnya. Coba kita cek mas, kunci kontaknya mas. Nah, yang masalah mengkotaknya, kemudian yang sini mengacu yang satu lingkarasi, yang kiri berarti yang ini sini sampai sini. Sini tidak di matikan aja. Kabel hitam. Coba dites dulu mas. Iya, terus. Nah, kemudian tinggal lampu besar ya mas ya. Betul ke saklar timur, di situ ada terminal T sama terminal J. Terminal T nanti tinggal dikasih terminal J, terminal mas. Dicek dulu mas, cek dulu lampu pelangnya, cek dulu masanya belum mas, masanya ya kabel hitam ini. Kemudian, nah ini dia terminalnya. Coba kita cek mas, kunci kontaknya mas. Nah,
dulu mas. Iya, bagus. Nah, kemudian tinggal lampu besar ya mas ya. Betul ke saklar dimmer, di situ ada terminal P sama terminal J. Terminal P nanti tidak dikasih terminal J, terminal mas. Dicek dulu mas, cek dulu lampu kepala, cek dulu masanya dulu mas, masanya ya kabel kami kemudian nah ini ya terminal sampai dicek cek mas, kunci kontaknya mas. Nah, yang masalah mengkotaknya kemudian yang sini mana yang satu nyala sih yang kiri, berarti yang ini sini sampai sini. Sini tidak di. Dulu mas. Iya, bagus. Nah, kemudian tinggal lampu besar ya mas ya. Betul ke saklar dimmer, di situ ada terminal P sama terminal J. Terminal P nanti tidak dikasih terminal J, terminal mas. Kalau misalnya kalian menyalakan sepeda motor, ya, lampu depannya menyala, biasanya kan lampu belakangnya nyala ya mas ya. Jadi ibaratnya lampu belakang ataupun lampu pelan, ya, lampu pelan berarti yang sini. Tadi sudah dikasih tahu kalau lampu flash dengan lampu rem bedanya pada saat penyalaannya ya mas. Kalau lampu rem nyalanya lebih terang. Yang sini udah sen, ini sen. Dengan dia berbicara mengenai masa yang kabel yang itu situ ini caranya seperti ini. Karena kalau dari paten dimas, patennya sini sebenarnya. Tapi kalau yang sini berarti lampu rem, kalau yang sini berarti lampu potong. Nah di sini berarti sudah ada 3 rangkaian mas. Kamu sudah bisa praktik 3 rangkaian. Nanti ada nilainya. Nah, tadi terakhir lagi yang sudah dijelaskan Pak Guru ya mas ya, mengenai sistem bunyi ataupun klakson. Monggo. Nah, terakhir yang namanya klakson. Monggo dimatikan dulu. Nah, klakson. Salah satunya masanya. Masak klakson. Nah, iya. Siapa ya?
Iya. Ya, itu ya. Iya, Bu. Iya. Iya, biasa. Ada? Kopi tok ya.
Jadi kelasnya jangan ya.
langsung kalian. Terus saklar L mas, terminal L, B masuk ke in, terus bukan ke itu ya, L, nah itu ada tulisan ini. Yang atas. Terakhir sistem di kelasnya dan ada terus saklar L mas, terminal L, B masuk ke in, terus bukan ke itu ya, L, nah itu ada tulisan ini. Yang atas.
rakit sistem di kelasnya ya Mas ya. Ya, dari penjelasan tadi Pak Guru mengenai sistem rangkaian ya, lampu depan, kemudian tadi lampu kota, kemudian lampu belakang, sama sistem klakson atau sistem bunyi ya Mas ya. Sudah pada paham semua ya Mas ya? Tahu ya? Paham? Iya. Mungkin dari salah satu teman kalian ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan dahulu. Kalau misalnya yang ditanyakan monggo. Nah, kemudian sini ada lembar LKPB, berarti lembar tugas peserta didik, berarti tugas kalian ya Mas. Tugas kalian nanti dikerjakan tiap kelompok ini. Kerjakan satu kelompok. Mas Sanjaya kemarin ke perempuan sama ya, nggak apa-apa. Jadi baca dulu yang nanti pahami dulu ya. Oke ya Mas, bagaimana Mas pertemuan materi kali ini? Sudah pada paham semua tadi ya Mas ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah pada paham semua ya Mas ya? Kalau misalnya sudah pada paham semua, ya, kemudian ya, kita akhiri pelajaran ya, pada sistem kelistrikan sepeda motor, mengenai sistem kelistrikan bodi ya Mas ya. Ya, kita akhiri pelajarannya saja karena tidak ada pertanyaan sih ya Mas ya. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya, tuan kelas Mas Rohadi disiapkan terlebih dahulu untuk mengakhiri praktek kita kali ini. Jangan lupa ya Mas ya, lembar LKPB-nya nanti dikerjakan ya Mas ya. Monggo silakan Mas Rohadi. Siap, berdoa mulai. Bismillah.